lagi kuliah online kita, kuliah online survei topografi dan topografis ini dan ilmu ukur tanah tentunya ya. Pada siang hari ini kita akan kuliah online yang berisikan materi tentang pembelajaran pengenalan alat total station bersama guest lecturer kita yang Bapak Abdissalam Hidayat. Kebetulan kami di basecamp ya, jadi dalam suasana yang seadanya seperti itu. Nah, kebetulan Pak Abdissalam Hidayat ini adalah dosen tamu yang kami hadirkan dalam program MDI 2021. MDI itu adalah magang dosen Indonesia. Beliau adalah pembimbing saya, sehingga dalam sesi semester ini kita akan sering dibantu atau sering ketemu dengan beliau. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Hanafi. Baik, hari ini kita akan belajar apa Pak? Pengenalan alat ya apa? Kita ini bahas tentang total station. Jadi di total station itu apa? Komponennya apa aja, terus ini cara pengoperasiannya bagaimana, teknik-tekniknya bagaimana. Ya, baik. Berarti kita hari ini akan belajar total station secara instrumentasi saja, belum sampai metodenya, Pak. Oke, baik. Ini adalah contoh total station. Di sini kami adanya Sophia CX105. Dia gabungan dengan instrumen elektronik, sehingga ada mini komputernya dan ada teropong sama jarak sama sudutnya. Nah, itu teropong buat ini membidik, terus itu mini komputernya yang ini untuk kotaknya, dia memproses nanti bisa keluar langsung koordinat. Alatnya sekarang ini alat bantunya, jadi dalam pengukuran menggunakan total station itu diperlukan target, yaitu backside ataupun frontside. Nah, ini adalah reflektor, ini salah satu target yang dibidik. Nah, ini namanya prisma, dia membalikan sinar laser dari tembakan total station. Nah, yang ada triba ini, yang ini triba namanya, ini untuk dudukan reflektornya ya. Terus ya, itu untuk bantuan dalam mencari target apabila jarak terlalu jauh. Oke. Digunakan yaitu tripod. Tripod itu untuk mendirikan alat dan mendirikan target backside ataupun frontside. Terus kemudian ini stick pole untuk mendirikan target tembakan. Jadi itu kan ada ini untuk tempat reflektornya. Kemudian kita juga perlu meteran dalam pengoperasian total station. Itu perlu menggunakan tinggi alat dan tinggi target, sehingga kelengkapan yang diperlukan diantaranya yaitu meteran. Terus perlengkapan yang diperlukan apa aja? Sekarang kita membahas bagaimana cara mendirikan alatnya dulu, mendirikan alat dan pengoperasiannya secara umum. Kita tentukan patok pemetaan yang mau digunakan, atau enggak titik-titik poligon, contohnya seperti ini. Nah, terus tripod, kita berdirikan tripod, kalau bisa
kaki-kaki ini membentuk segitiga sama sisi karena lebih stabil, tapi tidak harus sama sisi, cuma tergantung dengan kondisi lapangan yang ada. Dan satu kita kunci, satu kaki ini harus kencang supaya bisa stabil. Terus kita tinggikan sesuai dengan tinggi badan. Setelah itu dikunci semua. Nah, ini udah kencang belum? Udah kencang. Kemudian alat kita dirikan, dipaskan, kalau bisa ini pas di tengah-tengah kepala statifnya ya. Nah, ini kita kunci, dikunci. Oke, setelah kunci kencang, nah udah berdiri. Kita paskan di titik patok. Nah, ini kan ada titik yang titik yang dicari. Jadi ini harus lurus terhadap patok ini. Dipaskan sesuai dengan di atas titik. Sekarang kita setting LIFO. LIFO ini manfaatnya supaya alat benar-benar tegak lurus terhadap sumbu vertikal. Nah, pertama ini kan masih belum pas nih, airnya belum pas di tengah. Nah, ini kita paskan ke tengah. Pertama kita setting kakinya dulu menggunakan kaki. Ini kaki-kaki kita naik turunkan. Nah, setelah ini kira-kira mendekati titik tengah, kita cek dulu apakah ininya masih benar-benar di atas titik yang tadi. Kita gunakan skrup ABC untuk mengepaskan posisi titik. Nah, jadi ini pas di tengah lagi. Kita lihat berubah. Ini kita setting lagi, kita naik turunkan lagi. Setelah mendekati, kita cek lagi. Terus sampai benar-benar
alat berdiri di atas titik dan pivot tetap di tengah. Sudah, kita pelan-pelan. Oke, ini secara manual. Di beberapa alat TS ada yang centering otomatis, digital. Centering secara manual, sekarang kita cek secara digital. Kita nyalakan. Walaupun ini sudah di tengah, tapi secara digital dia belum di tengah, berarti alat masih belum tegak lurus. Ini kita setting. Pelan-pelan. Kalau bisa ini nilainya mendekati angka 0. Ini mendekati angka 0. Setelah ini pas, kita cek lagi apakah masih berada di. Oh, ternyata geser. Nah, kalau sekarang kita nggak usah mainkan ini, tapi kita geser, kita buka kunci, kita geser pelan-pelan, dipaskan ke tengah-tengah titik. Ini berubah, kita setting lagi pelan-pelan. Ya, oke, di bawah 20 detik cukup saya kira. Kemudian kita oke. Nah, ini alat sudah siap untuk digunakan. Kita mendirikan titik backside atau frontside target dalam pengukuran poligon maupun titik ikat yang baru. Nah, dalam pendiriannya mirip dengan mendirikan dengan total station yang tadi. Kita atur ini sesuai benar-benar di atas titik atau enggak. Terus kita setting nivonya sama seperti waktu kita setting
total station tadi. Ya, kita setting dulu. Nah, ini udah kira-kira tengah. Sekarang setting nivo tabung sisi tribahnya. Jadi ini sama ini harus di tengah. Ini masuk lingkaran, ini pas di tengah udah. Sekarang kita arahkan ke alat. Berarti target ini siap untuk dibidik. Diarahkan ke alat. Jadi supaya terlihat ini alat target. Nah, kemudian kita ukur tinggi target. Tinggi targetnya berapa? Kita ukur dari atas tanah atau dari atas patok, tapi harus diketahui tinggi patoknya. Nah, ini kita tinggi targetnya 139 3 mili. Ini dipaskan. Jadi tinggi alatnya pas di sini ya. Ya. Oke, kita catat. Ini saya jelaskan fungsi-fungsi dari bagian yang ada di dalam TS. Ini teropong untuk membidik. Nah, di dalam teropong ini ada visier. Visier ini untuk pendekatan mengarahkan teropong. Visier ini. Nah, ini untuk mengarahkan. Nah, jadi apakah nanti dia udah mengarah ke target atau belum? Oke. Terus ini fungsinya untuk mengatur fokus teropong. Ini fungsinya untuk penggerak halus sudut vertikal. Ini untuk mengunci sudut vertikal. Jadi apabila ini dikunci, teropong tidak bisa bergerak. Nah, nanti menggerakkannya menggunakan penggerak halus. Kemudian ini klem sudut horizontal. Nah, ini penguncinya. Terus ini penggerak halusnya. Jadi nanti ada perubahan, ini kita pelan-pelan kita geser. Ini sudut horizontal.
Nah, sedangkan kalau yang ini tadi vertikal, ini untuk teropong naik turun. Kalau yang ini untuk noleh ke kanan, noleh ke kiri. Ya, tadi kita udah mencoba mendirikan alat dan mengenal total station dan kelengkapannya. Nah, setelah alat siap berdiri, kita cek apakah ini alat trouble atau enggak. Kita cek kesalahan kolimasi, yaitu kesalahan sudut, bacaan sudutnya, dan kesalahan indeks vertikal. Kalau kolimasi ini bacaan sudut horizontal, kalau indeks vertikal sudut vertikalnya. Arahkan ke target dengan posisi teropong sudut biasa. Biasa itu begini. Jadi penggerak halus ada di sisi kita, ini posisi teropong biasa. Kita arahkan ke target. Kita arahkan ke target. Kita arahkan ke target pas tengah-tengahnya. Terus kita catat sudutnya. Dalam keadaan biasa, sudut horizontal 90 derajat, 28 menit 33 detik. Sudut vertikalnya 90 derajat, 2 menit 58 detik. Setelah dalam biasa, posisi biasa, kita putar, diputar. Kita arahkan lagi, kita bidik target yang tadi. Catat bacaan sudutnya, horizontalnya 270, 28, 42 detik. Vertikalnya 269 derajat, 57 menit 30 detik. Kita udah dapat nilai horizontal dan nilai vertikal pada posisi biasa dan luar biasa. Sekarang kita hitung kesalahan kolimasi. Setelah tadi kita ukur, kita ketahui sudut horizontal posisi teropong biasa dan posisi teropong luar biasa. Sekarang kita hitung kesalahan kolimasinya. Rumusnya sudut horizontal posisi biasa ditambah 180 derajat dikurangi sudut horizontal luar biasa, kemudian dibagi 2. Apakah hasilnya nanti masuk ke spesifikasi peralatan yang kita gunakan atau tidak? Kalau tidak masuk, berarti alat tersebut perlu dilakukan kalibrasi.